Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan hari ini ya di Sabtu 14 November tahun 2020 ini ya ada tiga hal ya, dua minimalnya akan kita lakukan ya. Yang pertama terkait dengan merekam hasil PowerPoint yang sudah dibuat dalam bentuk video ya. Yang kedua, melakukan insert visualisasi tampilan guru pada media yang sudah dibuat. Yang ketiga, ini opsional saja nanti setting green screen ya pada OBS-nya. Terus perangkat yang dibutuhkan, yang disiapkan oleh peserta ya sebelum masuk, ya tentunya perangkat-perangkat sebelumnya ya ada Gmail dan seterusnya itu. Berikutnya ada OBS ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melakukan download ya OBS di perangkatnya OBS 25.0.8 gitu ya. Oke, kemudian video kamera ya saya sudah lihat Bapak Ibu sudah muncul ya, mikrofon dan speaker dan perangkat-perangkat yang lain, termasuk green screen juga jika memungkinkan ada. Nah, saya ingin kasih lihat contoh hasilnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi agar Bapak Ibu kebayang nih kira-kira hasilnya kayak apa. Walaupun kemarin sekilas sudah saya sampaikan juga di awal. Oke. Kita lihat ya. Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afrianto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal, saya Dedi Setio Afrianto. Mulai dari slide ini, saya ingin sama-sama mengajak kita semua merefleksikan diri terkait dengan situasi yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita selama belajar dari rumah dari beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama, apakah anak-anak kita sedang dalam kondisi sedih ketika belajar dari rumah? Yang kedua, apakah mereka mengantuk? Dan bahkan yang ketiga, mereka ingin kabur dari pembelajaran kita. Apakah tiga-tiga hal itu telah didapati oleh mereka selama ini mereka belajar dengan kita? Mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi jika itu terjadi kepada anak-anak kita, maka banyak hal yang ternyata harus kita kreasikan, harus kita upayakan. Apa saja itu? Ikuti video ini dari awal sampai selesai ya. Check it out. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebaiknya guru mendesain medianya. Media yang tentu saja berpotensi melejitkan potensi anak-anak kita. Yang pertama, prinsipnya adalah menarik. Pastikan anak-anak tetap keep in touch dengan media yang kita buat. Yang kedua, pastikan juga simple dan asyik. Anak-anak kita dan siswa-siswa pada umumnya adalah tidak suka dengan hal yang belibet. Yang ketiga, karena anak-anak kita hidup pada zaman yang berbeda dengan kita, maka pastikan sesuai dengan konteks perkembangan zaman mereka, zaman saat ini. Jika tiga hal itu sudah kita praktekkan dalam desain media kita ke depan, maka harapannya siswa-siswa kita akan lebih mencintai belajarnya, mereka akan lebih termotivasi. Dan pada akhirnya, akselerasi percepatan pembelajaran itu akan mereka dapatkan baik dari sisi prestasi ataupun kompetensi. Mereka akan sangat bahagia, merindukan sekali pertemuan pembelajaran dengan kita, baik tatap muka ataupun tatap maya. Dan di akhir kata, tetap semangat Bapak Ibu sekalian, terus menerus kita belajar bersama mengembangkan diri ya. Terus mengasah diri bersama saya Dedi Setio Afrianto. Jangan lupa kunjungi situs kami dedisetio.net. Sampai jumpa. Contoh. Oke. Nah ini kalau ini yang kemarin ya, di awal itu kemarin juga sudah kita sama-sama lihat ya. Kalau ini memang potongan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, ini adalah video pendek tentang 3 tips menulis di media. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati.
Oke, ini tips pertama, keep reading, resume, and connecting the dots. Ada hal-hal yang penting dalam setiap bacaan kita, tugas kita adalah memastikan mereka terkoneksi dengan baik. Di tahapan ini akan sangat membantu sekali dalam kita menulis hal-hal yang baru. Apakah itu artikel, apakah itu opini. Oke, itu overview ya Bapak Ibu sekalian ya terkait kira-kira hasil dari pertemuan sesi 2 ini nanti akan seperti apa. Jadi setelah kemarin kita bikin videonya, sudah ada wadahnya. Nah, hari ini kita akan insert visualisasi tampilan kita sebagai guru untuk lebih bisa menjelaskan terkait dengan media yang sedang kita buat. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan mulai dengan cara apa? Nah, ini ada beberapa hal-hal ya yang perlu saya sampaikan. Jadi, kenapa sih dikatakan urgent bahwa kita butuh visualisasi guru dalam media kita? Ada setidaknya tiga alasan ya terkait dengan urgensi visualisasi guru ini. Ya, kalau di dalam pertemuan tatap muka ya Bapak Ibu sekalian, ya kehadiran kita secara utuh itu bisa dilihat oleh mereka, begitu kan, dari ujung rambut kita sampai dengan ujung kaki. Cuman kalau pada akhirnya nanti kita akan buat media dan itu menggunakan medium yang lain ya, sehingga kita butuh hal-hal yang setidaknya kalau di pertemuan tatap muka ada 100%, terus kemudian diwakili oleh media, jadi persentase penurunan apa namanya manusia ada verbal dan non verbal itu tidak sampai jatuh ya, tidak sampai jatuh dari 100% tadi gitu ya. Sehingga paling tidak butuh 3 alasan. Yang pertama adalah eye contact ya teman-teman sekalian. Eye contact, ini saya kasih garis ya. Jadi ada sorot mata, ada tatap mata gitu ya, sehingga ini menjadi penting ketika kita membuat media. Adanya tatap mata itu membuktikan bahwa mereka itu diperhatikan. Oh, mereka merasa ada kehadiran kita di sana. Yang kemudian yang kedua adanya unsur komunikatif ya. Verbal dan non verbal itu penting dan bahkan di dalam data atau riset komunikasi, bahkan ketika kita berbicara itu lebih dari 60% itu orang biasanya justru yang memperhatikan nonverbalnya dibanding dengan materi pembicaraan itu sendiri ya. Jadi komunikatif, ada gerakan, ada gestur yang terlihat, ada ekspresi gitu ya, yang itu penting sekali di dalam kita membuat media. Yang ketiga adanya merasakan unsur ada kehadiran kita di sana, itu juga menjadi salah satu poin yang kenapa kita desain satu media, kita butuh ada kehadiran kita di sana. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam rangka untuk membuat media yang kemarin kita sudah bikin, plus nanti ada insert visualisasinya, tentunya kita akan membutuhkan beberapa tools yang akan kita gunakan ya di dalam materi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini izin saya kenalkan, yaitu namanya OBS nih, salah satunya Bapak Ibu. Nah, OBS itu sebenarnya ini kalau di dalam dunia broadcasting, ya namanya juga broadcaster dia, ini cukup common ya. Dan bahkan dia free and open source, cross-platform streaming and recording, gitu ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya platform over cross platform itu apa? Jadi ada platform di dunia ini yang cukup common itu yang pertama Microsoft ya, dengan Windows yang kita gunakan saat ini, terus Bapak Ibu yang menggunakan Mac ya, Mac OS ya, dan bahkan Linux ya, itu juga bisa disupport ya oleh OBS ya, sehingga di OBS ini dia menyediakan, dia kelebihannya pertama tentunya dia free dan open source, sehingga Bapak Ibu tidak dibatasi oleh berapa lama atau fitur-fitur yang tertutup ya, itu tidak bisa digunakan. Dia semuanya full. Jadi fungsi-fungsinya bisa kita explore dan manfaatkan sejauh-jauhnya gitu ya. Baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan edukasi, kepentingan komersil bahkan. Gitu ya. Karena banyak hari ini ketika mulai tumbuh nih lahan pekerjaan baru gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, di era disruptif ini mau tidak mau harus kita akui juga mulai muncul kan tumbuh-tumbuh profesi baru kan di dalam dunia ini.
Kalau dulu konten kreator mungkin jarang kita dengar. Ada namanya profesi baru namanya vlogger, itu nggak pernah kita dengar. Sekarang ada profesi YouTuber gitu ya, baru ya, di mana dia pastinya akan butuh hal-hal ya, baik itu software atau perangkat-perangkat yang lain untuk mendukung visualisasinya. Nah, ini salah satunya ya, OBS ini. Nah, sehingga kita akan membuat menjadi 3 step-step yang lebih spesifik yang akan kita lakukan hari ini. Ini saya jabarkan antara aktivitas dan hasilnya. Oke. Nah, ada 3 aktivitas. Yang pertama, kita nanti akan merekam ya hasil Powtoon yang sudah dibuat dalam bentuk video. Ya, kalau ada teman kita yang sudah memiliki channel atau kanal YouTube-nya, ini sebenarnya proses yang pertama ini akan lebih mudah ya. Karena hasilnya ini adalah video Powtoon sebenarnya. Kalau kita kemarin menggunakan Powtoon ya Bapak Ibu ya, kita nge-sharekan linknya ya. Tapi kan sebenarnya kita butuh video itu sendiri gitu kan. Video dalam bentuk file, entah itu MP4 ya atau format-format yang lain gitu kan. Nah, kita butuh video itu gitu. Sementara ada fitur-fitur yang kita ketika kita baru saja melakukan ini ya sign up atau sign in di dalam Powtoon itu, apalagi ini versi free, kita dibatasi di mana kita nggak bisa melakukan download MP4 ya atau format video itu untuk bisa kita ambil filenya. Sehingga kita akan melakukan dengan skenario yang berbeda, yaitu kita akan melakukan capturing ya hasil Powtoon itu. Oke, sehingga aktivitas pertama ini hasilnya nanti kita akan mendapatkan video Powtoon-nya ya dalam bentuk file. Oke, berikutnya yang kedua, aktivitas kita yang kedua adalah insert tampilan guru ke dalam video kita. Seperti tadi ya, sudah ada contohnya 2. Hasilnya adalah tampilan guru bisa masuk pada videonya. Nah, yang ketiga ini opsional ya, karena kita akan butuh green screen ya. Kalau di OBS ada istilah namanya chroma key gitu kan. Beberapa perangkat-perangkat lunak itu juga menggunakan istilah yang sama, sehingga tampilan guru menjadi lebih utuh terlihat ya dari bayangan kita, gambaran kita, sehingga kita nggak kelihatan. Ini saya di belakang saya ini juga ada green screen-nya nih, karena saya pakai virtual ini ya, sehingga tidak terlihat. Nah, nanti kalau saya off-kan itu virtualnya jadi hijau ini belakang saya. Nah, sehingga untuk mendukung aktivitas dan hasil ini kita membutuhkan peralatan-peralatan ya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Oh ini, webcam, mikrofon, speaker. Hal lain yang diperhatikan, cahaya ruangan. Nah, saya di cahaya ketika kita pagi ini ya atau menjelang siang itu di mana salah satu sudut matahari ya itu yang pertama nggak terlalu terik, terus yang keduanya juga kita lebih banyak dominan ada di dalam ruangan kan saat ini, sehingga masuknya cahaya di pagi hari ini menjadi salah satu faktor ya agar pas setting ruangan kita ini jadi lebih oke. Gitu ya. Yang keduanya sudut pengambilan ya, sudut pengambilan kita akan ngambil dari titik mana nih yang pas, yang sesuai. Karena beda sudut itu beda hasil Bapak Ibu. Ini penting banget. Terus yang ketiga adalah area tubuh yang akan direkam. Ya. Sehingga hal-hal ini 1 sampai dengan 4 ini ya di masing-masing rekan-rekan barangkali beda-beda. Ada yang hanya menggunakan laptopnya karena laptopnya sudah ada di situ webcamnya ya, terus sudah ada barangkali ada yang menggunakan handphone gitu kan sebagai kamera. Oke, kalau saya sendiri merancangnya dalam bentuk setting ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang saya bikin sendiri, ini bahkan yang pertama, ini kalau di saya kita akan butuh monitor 1 untuk OBS. Ini dalam rangka untuk mempermudah sih. Jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 1 monitor atau 1 laptop, 1 lagi monitor itu juga memungkinkan, gitu ya. Jadi monitor pertama nanti akan kita setting untuk OBS, gitu, untuk OBS. Nah, kemudian monitor yang kedua untuk Zoom ini sendiri. Jadi Zoom. Jadi kadang-kadang saya perlu melihat kiri kanan karena ada beberapa bahan terus berikutnya yang perlu dipresentasikan ya. Sehingga memang monitornya ada 2 gitu ya. Oke, nah kemudian yang ketiga
Nah, kamera HP sebagai webcam. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini menjadi apa usul atau saran yang sangat baik sebenarnya bagaimana kita juga bisa menggunakan handphone sebagai webcam. Namun sekali lagi ya, karena dia membutuhkan settingan-settingan tertentu yang bisa jadi tingkat kesulitannya akan berbeda-beda untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi menggunakan handphone ini kalau kita punya handphone itu kan resolusinya itu paling nggak udah di atas 10 ya. 10 pixel ya, 10 megapiksel gitu ya. Sehingga tampilan gambar kita ketika tertangkap oleh video atau di kamera HP kita pastinya akan lebih clear, lebih jelas, ya, lebih bersih. Ya. Baik itu menggunakan kamera depan atau belakang. Kalau kamera belakang biasanya kalau di handphone itu dia jadi lebih besar resolusinya. Tapi kalau di layar depan ada kelebihannya walaupun dia resolusinya lebih kecil, tapi kita jadi bisa ngelihat ekspresi kita saat kita berbicara itu seperti apa, jadi lebih terlihat di situ. Oke. Selain itu juga ya, ini yaitu mikrofon USB. Ini Bapak Ibu ada berbagai opsi sih sebenarnya. Karena masing-masing kecenderungan kita ketika kita saat ini sedang melakukan pelatihan nih dari rumah kan, noise segala macam kan ada hal-hal yang tidak bisa kita ini ya treatment ketika kita ada dalam ruangan, sementara di luar barangkali ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, anak kita lagi belajar dan seterusnya ya, sehingga kita menjadi satu peralatan yang cukup penting juga ketika kita melakukan aktivitas perekaman, yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan mikrofon tersendiri seperti itu ya. Ini sebenarnya mikrofon harga murah sih Bapak Ibu, 25.000. Berikutnya saya kasih tiang, tapi suaranya cukup jernih gitu ya. Jadi minimalis sebenarnya mikrofon itu. Kalau yang keduanya, kalau bisa menggunakan headset nih kayak saya nih, juga bagus juga gitu. Sehingga peluang atau potensi noise itu masuk ke dalam mikrofon kita akan kita minimalisir. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini beberapa peralatan-peralatan ya. Tapi dengan berbagai kondisi dan keadaan ya, nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu ya, untuk peralatan-peralatan apa yang digunakan saat ini. Gitu. Nah, di dalam OBS sendiri Bapak Ibu, paling tidak ada 3 yang sering digunakan. Ini termasuk recording ya, recording full atau part of display, pembuatan video tutorial. Ya, ada banyak nih yang bisa, kalau Bapak Ibu suka ngelihat tutorial-tutorial itu ya, ngeklik kiri, ngeklik kanan, menggunakan software-software tertentu, ya menggunakan OBS itu lumayan powerful juga gitu ya. Dan kemudian ada pendukung presentasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk di yang pertama ya, tentang recording full atau part of display kita di dalam animasi Powtoon yang kemarin sudah kita buat, mohon sudah di-download OBS dan Bandicam ya. Bandicam yang tadi pagi sudah saya berikan linknya untuk bisa diunduh. Karena di 2 installer yang sudah saya sharekan itu ya, linknya itu ya insya Allah cukup proper untuk bisa kita gunakan saat ini gitu ya, baik versi ataupun fitur-fiturnya. Karena kalau kita menggunakan versi yang lain biasanya ada beberapa hal-hal yang berbeda, sehingga case-nya biasanya kalau dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan itu ada masalah di ini, masalah di itu, sehingga kalau beda versi itu varian masalahnya jadi cukup beragam, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan langsung praktekkan saja bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di OBS dalam rangka kita akan membuat ini ya, recording. Nah, langkah display ini walaupun sudah saya sharekan di sini ya, nanti akan kita praktekkan, jangan khawatir. Pastikan OBS sudah diinstal, jika belum, install atau download di sini di link ini yang sudah disediakan, bit.ly/obs_nfec gitu ya. Satu lagi Bandicam itu sebenarnya untuk plan B-nya sih Bapak Ibu. Ini lebih ketika OBS-nya nanti ada problem, kita bisa menggunakan Bandicam. Nanti nggak apa-apa, nanti coba saya ajarkan juga bagaimana penggunaannya. Terus berikutnya yang kedua, Powtoon nanti masuk kepada mode preview dan full screen ya.
Di sisi lain OBS dibuka pada halaman yang baru, ya, source-nya menggunakan display, wah, terus dimulai start recording dan stop recording. Nah, video yang sudah di capture itu akan masuk di folder My Videos ya, secara default. Ini saya kasih contoh unjuk hasil recording video yang kemarin kita sama-sama bikin di tampilan saya. Nah, ini saya record dengan OBS ya. Ini softwarenya. Terus ini video yang kemarin bareng dengan Bapak-Bapak Ibu saya buat bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat ya kemarin ya, nggak sampai 2 menit. Oke, kalau ini direcord dengan menggunakan OBS ya, sehingga hasilnya lebih utuh, memunculkan gambar yang lebih penuh gitu ya. Nanti kita akan satu lagi uji coba dengan menggunakan Bandicam. Saya juga sudah melakukan itu dan sudah saya taruh di slide ini ya. Coba kita lihat. Nah ini kalian dengan Bandicam. Dia dari sisi penggunaan ada plus minusnya sih saya lihat antara OBS dengan Bandicam. Kalau Bandicam udah pasti ada watermarknya dan ada pembatasan limit waktunya ya. Jadi dalam masa tertentu Bandicam itu dibatasi menit. Jadi dia punya sekian menit ya. Ketika lebih dari itu dia sudah nggak bisa dipakai dan seterusnya. Tapi karena ini kurang dari 1 menit bahkan ini hasilnya sebenarnya mirip-mirip dengan OBS tadi, tapi kekurangannya ada watermark kecil di atas itu Bandicam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini contoh recording dengan Bandicam sehingga kita memiliki satu file ya, satu file. Oke. Nah, ada ini juga ini apa namanya setting green screen. Nah, kalau ini terkait dengan bagaimana kita merekayasa antara ini kursi ya, ini kursi di bagian sini nih Bapak Ibu. Terus ini estimasi tinggi narator. Kita juga menyiapkan space nih, space kosong nih antara tinggi kepala narator dengan screen recording yang tersedia sehingga di sini ada sisa ya, ada sisa ya antara tinggi narator dengan screen kosong yang tersedia gitu. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kita bisa langsung praktek ya Bapak Ibu. Kita akan menggunakan OBS ya. OBS-nya sudah diinstal semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya buka OBS-nya. Nah, sekarang di layar saya sudah ngebuka OBS ya. Di sisi lain saya ngebuka juga namanya ini Powtoon yang tadi saya sudah bikin bersama dengan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya buka lagi ya Powtoon-nya ya. Sambil saya nanti biar bisa share screen kan ke Bapak Ibu semua. Oke. Sambil nunggu Bapak Ibu juga bisa ngebuka OBS-nya ya, ngebuka OBS-nya. Ini saya close. Oke. Kemarin saya share screen sekarang. OBS. Ini dia nih OBS.
Oke. Bapak Ibu sekarang lihat OBS saya ya? Terlihat? Oke, terlihat ya. Baik. Jadi ketika saya share screen di OBS saya ini, ada dua settingan yang sebenarnya sudah saya tambahkan di sini. Tapi nanti pelan-pelan ya, karena kita yang pertama ini kita ingin men-screen, merecording dulu nih hal-hal yang ingin kita buka. Bentar, ini situs-situs yang lain yang tidak berhubungan dengan ini akan saya close dulu ya. Oke, nah tinggal ini aja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika kita ingin merecord dalam bentuk OBS ya, Bapak Ibu, ada persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Oke. Saya sekarang di bagian ini ada namanya, nah ini saya buang dulu ya. Saya mulai dari awal. Di sini ada display capture sama video capture ya. Display capture-nya saya remove. Oke, agar kita mulai dari benar-benar nol. Remove. Oke, begitu ya. Sudah kosongan ini sekarang. Terlihat sama ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang sama. Nah, di dalam settingan OBS pertama kali ketika ngebuka itu memang kosongan begini nih Bapak Ibu. Di sebelah sini ada scene dan source ya, sumber ya. Ada sumber. Nah, karena kita ingin men-screenshot tampilan, bukan screenshot, merecord ya video kita yang sudah kita buat kemarin, kita akan menggunakan display ya. Jadi kita tambahkan di plus itu menggunakan display capture gitu ya. Dari sini nih ada plus ini, klik, berikutnya klik display capture gitu ya. Ketika ada create new display capture, berikutnya klik OK. Oke. Nah, sudah mulai terlihat di situ ya. Ada display 1. Ini kalau saya kebetulan ada display 1 dan 2, saya menggunakan display 1 karena saya ingin mengambil tampilan dari monitor saya yang lain. Gitu kan, display 1. Nah, di sini ada checklist capture kursor. Ini maksudnya adalah kalau ini kita checklist, ini tampilan mouse kita nanti akan ketangkap sama layar. Jadi sebaiknya kita buang saja checklistnya. Nah, dibuang. Karena kita perlu mengoperasikan ya dengan menggunakan mouse nanti biar mouse-nya tidak merusak tampilan gitu ya. Nanti mouse-nya akan kelihatan berseliweran nanti kalau tetap dimunculkan. Berikutnya Pak klik Deddy, OK. ada pertanyaan dari Bu Media nih. Yap. Kalau Bu Media ternyata sampai sekarang kan belum bisa buka video Powtoon-nya. Apakah bisa pakai video yang lain, Pak? Oh, boleh kalau untuk latihan sekarang boleh. Bisa ya? Nggak apa-apa. Silakan Bu Media. Oke. Nah, kemudian di Powtoon ini Bapak Ibu, sebenarnya kan kemarin ya ada fitur ini kalau mau saya lagi ke sini nih, saya lagi di OBS. Tapi kalau saya geser ke kiri ya, ini lagi ada di Powtoon ya. Lagi ada di Powtoon. Ini saya klik preview di Powtoon-nya sehingga dia akan muncul 1, 2, 3. Mouse-nya ke paling kiri gitu ya. Agar kita bisa mendapatkan tampilan utuh ya, agar kita bisa mendapatkan tampilan utuh bisa diklik ini nih. Full screen. Nah, ini kira-kira ya. Agar kita bisa mendapatkan tampilan yang secara keseluruhan muncul di situ. Cuma nggak kelihatan kursornya ya Pak Deddy ya? Iya kan buang tadi. Iya tadi dibuang. Atau kita lihatin dulu nggak apa-apa deh. Tuh mikir ya di mana itunya. Saya lihatin lagi deh. Nah, ini. Iya. Kalau ini mouse saya yang di UBS, ya kan? Ya. Kelihatan kan sini kan? Ini saya lempar ke kiri, dia akan lari ke Powtoon. Nah, maka muncul di dalam tuh. Kelihatan Pak Ilmi? Ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan ya. Oke, sip. Nah, saya sambil nunggu nih, kayaknya lagi ada yang ngotak-atik dulu nih. Nah, kemudian saya lari lagi ke OBS. Di sebelah kanan ini ada kontrol ya. Di situ sudah disediakan ya oleh Powtoon, di mana ada fitur start recording. Ya, ketika kita klik maka dia akan memulai record, memulai perekaman. Ya, memulai perekaman. Ketika kita klik start, contohnya ya, klik start, maka dia menjadi stop. Artinya dia kalau kita klik dia berhenti.
Jadi hanya satu tombol, bukan beda tombol ya. Start recording dan stop recording. Gitu ya. Oke. Nah, tahapan berikutnya ini saya praktekkan mungkin singkat saja karena maksudnya untuk awal-awal saya uji cobakan mungkin beberapa detik saja dan untuk memastikan bahwa rekaman kita masuk secara utuh sesuai dengan harapan kita gitu ya. Oke. Langkah yang saya lakukan adalah memulai dengan tombol start recording dulu, klik start recording. Dia sudah jalan ini di Powtoon-nya, ngerekam. Berikutnya saya play. Biar mouse saya kelihatan aja di sini. Saya play. 1, 2, 3. Assalamualaikum saya stop di warahmatullahi. situ. Berikutnya saya lari lagi ke OBS. Berikutnya saya stop recording. Oke.